Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, selamat datang di Abil Maiwa Channel. Channel yang akan selalu memberikan informasi-informasi terbaik terkait P3K, info guru dan tunjangan, dan tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi kami akan berbagi sebuah info yang cukup strategis buat teman-teman guru honorer untuk menyongsong istilahnya seleksi P3K guru di tahap kedua nanti, yang mana di sini kami sudah menyiapkan 4 strategi terbaik guru honorer agar berpeluang lolos ASN P3K tahap 2, dan ini merupakan kabar semangat untuk guru-guru honorer. Jadi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman guru yang baru menemukan channel ini, silakan ditekan saja, tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi bermanfaat bagi kami. Dan insya Allah kedepannya kami akan mengupdate channel ini menjadi channel pendidikan ketika teman-teman sudah resmi dilantik menjadi istilahnya guru P3K, guru ASN P3K, seperti itu ya. Oke, langsung saja tanpa kita banyak bernostalgia lagi, kita langsung saja ke informasinya tentang apa sih sebenarnya 4 strategi terbaik guru honorer agar berpeluang lolos ASN P3K tahap 2. Oke, langsung saja. Jadi di sini yang pertama teman-teman ya, yang harus kita ketahui bersama bahwa pemerintah dalam hal ini Kemdikbudristek itu sudah mengabulkan beberapa permohonan teman-teman guru honorer terkait adanya afirmasi ya. Afirmasi dalam hal ini ada 3 jenis nilai ambang batas. Yang pertama nilai ambang batas kategori 1, kemudian nilai ambang batas kategori 2, dan yang ketiga adalah nilai ambang batas kategori 3. Yang mana ketiga nilai ambang batas ini tentunya sangat menguntungkan teman-teman guru honorer yang lolos seleksi P3K di tahap 1, dan tentunya juga akan bermanfaat bagi teman-teman guru honorer yang akan menyongsong tahap 2 nantinya. Jadi tetap fokus, tetap semangat, dan istilahnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini teman-teman perhatikan di salah satu hasil pengumuman yang admin screenshot, teman-teman harus memiliki strategi terbaik untuk memilih formasi nantinya di tahap kedua, meskipun nantinya itu akan ada optimalisasi dari pihak Kemdikbudristek terkait pemilihan formasi nantinya di tahap kedua. Nah, di sini di tabel yang kami sempat screenshot, di situ ada 3 jenis ya, ada XTL, XTL, YTL. Artinya di sini 3 guru honorer ini tidak ada yang lolos teman-teman. Jadi 3 guru honorer yang melamar di formasi di sekolah ini, anggaplah sekolah A, ini keterangannya tidak ada yang lolos. Jadi ini bisa menjadi istilahnya tambahan referensi bagi teman-teman guru honorer untuk sekiranya jika ini bisa menjadi pertimbangan ya bagi teman-teman untuk memilih formasi nantinya, yaitu mengusahakan bagaimana kita mencari data-data valid tentang guru-guru yang pernah mendaftar di suatu sekolah, apakah mereka lulus atau tidak. Nah, di sini keterangannya kan XTL, XTL, dan YTL, berarti tidak ada yang lulus di sekolah tersebut. Jadi tentunya ini menjadi referensi bagi teman-teman untuk melamar ke sekolah ini, seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat 4 strateginya. Strategi yang pertama itu teman-teman adalah tentunya yang pertama itu guru honorer memilih sekolah yang kemungkinan sepi peminat. Nah, berdasarkan topografi di daerah-daerah pegunungan atau daerah-daerah yang terpencil, tentunya itu tidak seramai jika kita melamar formasi di sekolah yang berada di daerah yang cukup terjangkau oleh teman-teman guru sekalian ya. Jadi memang tidak bisa disangkal bahwa memilih sekolah yang kemungkinan sepi peminat itu menjadi salah satu alternatif, meskipun susah tetapi tetap ada jalan untuk ke sana, seperti itu ya. Nah, itu untuk strategi yang pertama. Nah, kemudian strategi yang kedua adalah guru honorer memilih sasaran formasi yang di sekolah yang pelamarnya tidak ada yang lolos. Maksudnya pada saat kan tahap pertama kemarin selesai, tentunya teman-teman bisa melihat semua pengumuman yang ada di daerah teman-teman masing-masing, dan tentunya di situ teman-teman bisa memprediksi atau memperkirakan atau memetakan guru-guru yang lolos di suatu sekolah atau sekolah yang sama sekali tidak ada pelamarnya yang lulus. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan sekolah sasaran yang di tahap 1 kemarin itu sama sekali tidak ada yang lolos, maka berkemungkinan besar teman-teman bisa memilih formasi tersebut nantinya di tahap kedua. Meskipun itu tidak membuat itu bukan merupakan jaminan bahwa teman-teman akan lolos, tetapi itu adalah merupakan salah satu trik dan strategi terbaik untuk bisa istilahnya
memilih formasi sesuai dengan aturan yang ada nantinya di tahap kedua. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita coba lihat ya. Nah, di sini contohnya seperti ini teman-teman ya. Di sini keterangannya kita coba cek ya. Jadi teman-teman yang dilihat di sini adalah keterangan. Nah, di sini keterangannya tidak lulus, dan tidak lulus. Jadi anggaplah sekolah ini adalah sekolah C, sama sekali tidak ada guru honorernya yang lulus. Jadi ini bisa menjadi referensi terbaik bagi teman-teman guru honorer untuk memilih sasaran sekolah berdasarkan pengumuman di tahap 1 kemarin. Seperti itu ya. Nah, mengenai saingan nantinya itu teman-teman tidak usah pikirkan lagi karena itu sudah menjadi hukum alam bahwa seyogianya sekolah yang tidak ada pelamarnya yang lulus bakalan diserbu oleh teman-teman guru honorer yang akan melamar nantinya di tahap kedua. Jadi itu adalah merupakan istilahnya hukum rimba yang harus kita terima. Nah, kemudian yang harus teman-teman perhatikan juga adalah di sini di keterangan afirmasinya, sekolah yang teman-teman tuju itu kalau misalkan keterangan afirmasinya di sini kosong, berarti guru yang melamar di sana itu tidak memiliki sama sekali afirmasi, baik itu afirmasi cerdik, afirmasi usia ataupun afirmasi kategori 2. Jadi ini menjadi salah satu referensi teman-teman ya. Perhatikan keterangan dan keterangan afirmasi pada saat memilih formasi nantinya di tahap kedua. Ini salah satu strategi terbaik yang teman-teman bisa terapkan nantinya, yaitu memilih sasaran sekolah yang sama sekali tidak ada pelamarnya yang lulus. Nah, jadi nantinya pada saat teman-teman memilih formasi tersebut, maka terbukalah peluang teman-teman untuk lolos menjadi guru ASN di tahap kedua. Apalagi jika teman-teman memiliki semacam afirmasi, baik itu afirmasi cerdik, afirmasi usia, afirmasi kategori 2 dan sebagainya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini adalah trik dan strategi terbaik yang kedua. Kemudian strategi yang ketiga kita lanjut teman-teman ya. Strategi yang ketiga adalah tentunya ini, hindari kategori guru ini cerdik. Nah, ini mungkin yang sangat susah untuk kita hindari. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa guru, anggaplah di sekolah A nantinya. Kita tidak tahu akan adakah nantinya guru honorer cerdik yang akan melamar di sekolah A. Itu yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Namun kenapa saya memasukkannya ke dalam salah satu triks? Karena bisa jadi teman-teman bisa menebak kalau di daerahnya masing-masing. Apalagi kemarin sudah ada pengumuman ya. Sudah ada pengumuman kelulusan di tahap 1. Tentunya banyak informasi-informasi baik di grup WA, di Facebook atau Telegram yang menginformasikan adanya indikasi teman-teman guru yang memiliki cerdik melamar di sekolah tertentu. Tentunya ini menjadi salah satu referensi bagi teman-teman guru honorer yang tidak memiliki cerdik. Nah, beda lagi kalau yang memiliki cerdik. Itu tidak jadi masalah. Ini yang bermasalah adalah bagi teman-teman yang tidak memiliki cerdik atau tidak memiliki afirmasi. Karena bersaing dengan guru cerdik itu sangat luar biasa susahnya teman-teman ya. Karena mereka sudah start di angka 100% untuk kompetensi teknis. Jadi sebisa mungkin menghindari kategori guru ini cerdik apabila memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan alias teman-teman tidak mendapatkan informasi-informasi yang cukup jitu nantinya, itu mau tidak mau kita tetap akan bersaing dengan siapa saja nantinya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke trik yang keempat. Nah, di sini masih trik yang ketiga. Di sini contohnya, ini keterangan afirmasinya kan tidak ada ya. Ini masih yang ketiga tadi ya. Ini keterangan afirmasinya kosong. Berarti secara otomatis kedua guru ini tidak ada yang memiliki afirmasi. Anggaplah di sekolah D. Nah, ini nantinya bisa menjadi salah satu referensi teman-teman ya. Memperhatikan teman-teman yang tidak memiliki cerdik, khususlah di wilayah kita, topografi wilayah kita masing-masing. Karena tentunya di P3K ini kita sudah semakin banyak saling mengenal antar teman-teman guru honorer sekalian. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Nah, trik dan strategi terbaik yang keempat adalah cari sekolah sasaran yang formasinya masih tersedia banyak atau sedikit. Tentunya ini menjadi salah satu alasan ya. Di tahap kedua nanti kita dikatakan selamat mengikuti tes tahap kedua apabila kita menemukan atau kita mendaftar di sekolah yang formasinya memang masih tersedia. Anggaplah seperti ini contohnya teman-teman ya. Anggaplah di sekolah D ya. Di sekolah D kan tidak ada guru honorer yang lulus di sana. Maka pada tahap kedua nantinya teman-teman bisa melamar di sekolah D. Meskipun apakah formasinya cuma 1, cuma 2 atau 5 misalkan, tidak jadi masalah. Yang intinya kita mendapatkan formasi yang masih bisa kita lamar nantinya di
tahap kedua. Apakah nantinya kita harus bersaing dengan guru swasta, lulusan PPG, ataupun guru honorer berserik, itu tidak jadi masalah. Intinya yang harus kita ketahui pertama adalah kita menemukan sasaran sekolah yang masih menyediakan formasinya. Seperti itu ya. Dan apalagi Kemendikbudristek dalam hal ini sudah berjanji bakal melakukan optimalisasi formasi nantinya di tahap kedua. Tentunya ini menjadi salah satu peluang terbaik bagi teman-teman guru honorer ya, seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini kan di sini tidak ada yang lulus ya. Anggaplah di sini tidak ada yang lulus. Nah, di sekolah E, anggaplah di sini tidak ada yang lulus, berarti otomatis sekolah ini akan masih bisa dilamar nantinya. Anggaplah formasinya di sini 3 juga ya. Ternyata tidak sama sekali tidak ada yang lulus. Makanya nanti di tahap 2 teman-teman bisa memilih sekolah seperti ini. Yang keterangan di tahap pertamanya itu TL semua, berarti tidak ada yang lulus. Jadi itu begitu pentingnya teman-teman membaca kembali hasil pengumuman seleksi di tahap pertama, karena itu bisa menjadi referensi kuat bagi teman-teman untuk menentukan formasi nantinya di tahap kedua. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, seperti ini contohnya. Ini juga ada ya, saya rangkum ya. Ini tidak ada yang lulus juga ya, seperti itu. XTL semua. Ini tipe-tipe sekolah seperti ini bisa dilamar nantinya di tahap kedua, seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Nah, yang terakhir itu tentunya kita berserah diri ya, berdoa dan ikhlaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Intinya kita sudah berusaha ya. Jadi itu yang terakhir, strategi terbaik yaitu berdoa dan mengikhlaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Intinya kita sudah berusaha, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.